Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mencari ingatan di jiwa Jin Taiwei yang berbintik-bintik, dan Xiaoyan akhirnya dapat menemukan lokasi tempat wakil pemimpin Cao Cao disegel, dan dia segera menyuruh Gao Yan menghancurkan batasan larangan, sehingga wakil pemimpin Cao Cao dan sosok lainnya keluar dari celah larangan. Wakil pemimpin Cao Cao tiba-tiba memiringkan kepalanya, matanya terlihat aneh, jelas dia bingung dan terkejut saat ini. Karena Xiaoyan mengatakan hal ini seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Tempat seperti ini hanya bertahan selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin ada halusinasi? Cao Cao menggaruk kepalanya karena masih kebingungan, dan Ratu tiba-tiba sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tanpa sadar mata Cao Cao langsung melihat ke arah Ratu. Bahkan jika wakil pemimpin Cao Cao mengalami halusinasi, tidak mungkin dia memiliki wanita yang begitu indah seperti bidadari ini. Cao Cao menampar dahinya untuk menyadarkan dirinya bahwa semua yang dia lihat hanyalah ilusi. Dia mungkin tidak akan terkejut jika ada yang datang untuk menyelamatkannya. Namun dalam ingatannya, meskipun Xiaoyan memiliki beberapa bakat, Xiaoyan tidak mungkin untuk tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam beberapa ratus tahun ini. Terlebih lagi, Xiaoyan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Cao Cao. Bahkan dia sendiri tidak pernah berani berpikir akan menjadi pemimpin aliansi Dewa Petarung suatu hari nanti. Bagaimana menurut senior Cao Cao tentang hal itu? Suara Xiaoyan keluar lagi dan matanya menatap Xiaoyan dengan aneh. Ini benar-benar halusinasi. Cao Cao hanya bisa menghela nafas dan bergumam pelan. Halusinasi apa? Xiaoyan berbicara dengan keras. Bahkan jika klan Ji telah sepenuhnya diberantas, namun sekarang Sensi telah diinvasi dunia lain, dan aliansi Dewa Petarung membutuhkan seseorang untuk memimpin. Dan aku berpikir bahwa senior adalah orang yang paling tepat. Xiaoyan memandangi Cao Cao dengan sedikit aneh, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam lagi. Sungguh ini bukan halusinasi, seru Cao Cao sambil tidak percaya. Iya senior, ini bukan halusinasi. Aku sangat menyesal atas kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena junior ini, senior tidak akan disegel di sini oleh Jin Taiwei. Xiaoyan tersenyum kecut, meskipun Cao Cao tidak sepenuhnya membantu Xiaoyan pada saat itu, tetapi sebenarnya Xiaoyanlah yang telah diuntungkan. Apalagi Cao Cao bukan bagian dari kelompok Bianhua, dan dia hanyalah wakil pemimpin di aliansi Dewa Petarung, namun dia sangat peduli dengan Xiaoyan. Hal ini sangat langka, yang membuat Xiaoyan berpikir bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin baru dari aliansi Dewa Petarung. Dengan karakter dan integritasnya, Cao Cao diharapkan Xiaoyan dapat membantu aliansi Dewa Petarung kembali ke tujuan awal didirikannya aliansi Dewa Petarung oleh Yang Mulia. Adapun Xiaoyan sendiri seperti yang dikatakan Ratu, bahwa dia masih terlalu lemah sekarang dan perlu meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, maka tidak ada artinya untuk kembali ke Sensi. Karena dengan kekuatannya sekarang, Xiaoyan tidak dapat membantu memenangkan perang besar yang akan terjadi. Jangan menaruh emas di wajahmu. Aku hanya tidak menyukai perilaku Jin Taiwei. Kamu memiliki beberapa bakat, tetapi kamu selalu memberontak. Dan lelaki tua ini menyukai orang yang memberontak sepertimu. Cao Cao memarahi dengan marah, tapi dia adalah orang yang lugas. Dia tidak menunjukkan rasa takut kepada keluarga Jin, bahkan ketika ada jarak yang sangat jauh dalam hal kekuatan. Keberanian seperti ini jarang terjadi. Sekarang setelah Taisu menginvasi Sensi dan Xiaoyan menggunakan Cao Cao untuk memimpin aliansi Dewa Petarung, dengan keberadaan yang seperti ini
itu tidak hanya cocok untuk menjadi pemimpin dari aliansi Dewa Petarung, tetapi juga memimpin pasukan seperti seorang jenderal. Tunggu sebentar, apa kamu mengatakan sebelumnya bahwa keluarga jin benar-benar telah diberantas? Siapa yang membasmi mereka? Baru pada saat itulah Cao Cao tersadar dan menerima kenyataan bahwa ini bukanlah ilusi, walaupun sebenarnya hingga saat ini dia masih belum bisa mempercayainya. Aliansi Dewa Petarung didirikan oleh Yang Mulia, jadi tentu saja itu tidak boleh berada di bawah manajemen keluarga jin mereka. Jadi aku mengambilnya kembali sekarang, kata Xiaoyan perlahan. Mendengar ini, Cao Cao mengerutkan kening perlahan dan dia terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya saat ini terlihat rumit dan segera dia merasakan informasi membanjiri pikirannya saat ini. Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa kamu membasmi keluarga jin. Cao Cao terlihat sangat serius sambil mengangguk ke arah Xiaoyan. Dan kamu mengatakan bahwa aliansi Dewa Petarung didirikan oleh Yang Mulia dan sekarang kamu ingin mengambilnya kembali. Ratu yang berada di belakang Xiaoyan melihat Cao Cao dan matanya yang indah telah berubah menjadi bulan sabit. Bagi Cao Cao yang bukan bagian dari Bian Hua, sepertinya ini fakta yang tidak bisa diterimanya. Tepatnya aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiaoyan menjawab Cao Cao dengan tenang. Wakil pemimpin Cao Cao yang mengajukan pertanyaan dari awal hingga sekarang membuatnya tercengang mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak mungkin di tengah jalan kamu tiba-tiba menjadi reinkarnasi Yang Mulia, kan? Senior Cao Cao, apakah kamu masih bersedia menjadi pemimpin di sini? Xiaoyan tidak menghiraukan ekspresi terkejut Cao Cao dan tampaknya dari percakapan antara dirinya dengan Xiaoyan barusan telah menghancurkan 3 pandangan Cao Cao. Seorang jenior yang dulunya tidak layak disebut di matanya sendiri kini menjadi sosok yang melebihi kekuatannya. Dan bahkan ternyata yang menunjuknya sebagai pemimpin adalah reinkarnasi dari seorang penguasa yang kuat. Jika kamu benar-benar menganggapku senior, bukankah itu sesuatu yang memalukan? Cao Cao tiba-tiba bergumam pelan dan saat berikutnya dia memperhatikan ratu yang berada di belakang Xiaoyan. Cao Cao langsung tertegun dan mengeluarkan keringat dingin di dahinya karena sosok itu sangat mirip dengan yang ada di dalam potret. Walaupun dia tidak pernah benar-benar melihat sosok ratu dan hanya mengetahuinya dari rumor dan potret, namun dia telah menyadari bahwa yang di belakang Xiaoyan adalah Ratu Kuil kuno. Jika dibandingkan dengan orang aslinya yang kurang dari potret tersebut bukan hanya kecantikannya, tetapi juga pesona unik ratu yang sama sekali tidak bisa tercermin dalam potret tersebut. Jika Xiaoyan datang sendirian, dia mungkin tidak akan percaya meski dipukuli sampai mati. Tetapi mengetahui yang di belakang Xiaoyan adalah Ratu Kuil kuno, apalagi ketika Xiaoyan berbicara, dia tidak pernah membuka mulutnya. Ini sepertinya sudah cukup untuk membuktikan identitas Xiaoyan. Karena Yang Mulia memerintahkan, Cao Cao bersedia. Dia langsung berlutut dengan satu kaki tanpa ragu. Saat menghadapi Jin Taiwei sebagai pemimpin, dia tidak memiliki perasaan ditekan, tetapi ketika Yang Mulia yang sebenarnya muncul di depan matanya, jantung Cao Cao berdetak lebih cepat saat ini. Xiaoyan melangkah maju dengan cepat dan segera menopang Cao Cao yang berlutut dengan kedua tangannya. Senior tidak perlu melakukan ini. Aku memang reinkarnasi dari Yang Mulia. Namun kehidupan sebelumnya adalah kehidupan sebelumnya. Dan dalam kehidupan ini, kamu adalah seniorku, jadi tidak perlu berlutut seperti ini. Dia mungkin tidak mengetahui beberapa hal yang terjadi, tetapi Xiaoyan dengan lugas memberitahu Cao Cao tentang situasi sensi saat ini. Setelah Cao Cao mendengar ini, matanya berangsur-angsur menjadi gelap dan dia mau tidak mau memancarkan aura pembunuh. Tanpa diduga Jin Taiwei akan melakukan hal-hal ini, bahkan berkolusi dengan istana surgawi. Aku ingin sekali menghancurkannya, namun sayang sekali Jin Taiwei telah mati. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Sebelumnya aku telah mempelajari sebagian dari ingatan sisa jiwa Jin Taiwei, dan ingatan itu tampaknya ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih rahasia di istana surgawi. Mungkinkah dia pernah pergi ke istana surgawi?
Walaupun Xiaoyan telah mencari jiwa Jin Taiwei, tetapi ingatannya sangat berbintik-bintik seolah-olah banyak informasi penting telah dihapus oleh seseorang. Jadi dia hanya bisa mengandalkan pada ingatan yang samar dan menebaknya. Sejauh yang ku tahu, Jin Taiwei berasal dari tentara surgawi dan dia seharusnya hanyalah avatar. Pada saat ini Xiaoyan langsung mengeringit ketika ratu yang berada di belakangnya berbicara perlahan. Dan itu juga berlaku pada Cao Cao yang langsung terkejut. Kamu seharusnya tahu bahwa Jin Taiwei adalah keabadian kaisar meskipun itu hanyalah langkah pertama. Dan itu seharusnya menjadi avatar dari salah satu 10 Raja Roh Istana Surgawi. Jadi itu bukanlah tubuh utama, namun tubuh Jin Taiwei sudah memiliki kecerdasan spiritual dan Raja Roh hampir kehilangan kendali atasnya. Sepertinya informasi ini bukan rahasia bagi Ratu, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Jadi dia tidak heran jika formasi teleportasi sebesar itu bisa diatur di aliansi Dewa Petarung. Xiaoyan telah bertanya-tanya, bagaimana mungkin aliansi Dewa Petarung mengizinkan Istana Surgawi untuk membuat formasi di sini? Dan ini bukanlah formasi biasa. Secara alami, itu akan sangat merepotkan untuk mengaturnya. Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika bisa berpindah dengan formasi seperti itu, maka itu akan terlalu menakutkan. Istana Surgawi telah mengatur formasi ini dan perlu dipertahankan dengan energi sepanjang waktu. Jika bukan karena aliansi Dewa Petarung memiliki sumber daya yang cukup, tidak mungkin untuk mendukung dan menggunakan formasi ini untuk memudahkan Istana Surgawi datang ke sini. Dan semakin banyak orang di dalamnya, maka semakin besar konsumsinya. Kali ini Istana Surgawi menghabiskan banyak sumber daya untuk membunuhmu. Ratu berkata dengan lembut dan melihat Xiaoyan yang mengangguk memikirkannya dengan hati-hati. Jika menggunakan bahtera akan membutuhkan ratusan tahun untuk mencapainya. Namun dengan formasi teleportasi itu dapat dipersingkat dengan sangat cepat. Mengaktifkan formasi ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selain sejumlah besar energi dewa, kekuatan keabadian juga harus dituangkan ke dalamnya. Dan bahkan energi dunia diperlukan untuk mengaktifkannya. Bisa kamu bayangkan bahwa menggunakan formasi teleportasi ini mengkonsumsi jumlah sumber daya yang sangat besar. Ratu melanjutkan. Xiaoyan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Jika mengkonsumsi energi dunia, maka levelnya akan sangat berbeda. Aku ingin tahu tentang bagaimana kamu terlepas dari keadaan itu dan keluar dari alam kekacauan. Mata indah Ratu sedikit menyipit dan dia menatap Xiaoyan. Aku benar-benar tidak sadar dan aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xiaoyan mengangkat bahunya. Meskipun kesadarannya telah memasuki ruang misterius, namun Xiaoyan merasa lebih baik tidak memberitahu siapapun untuk saat ini. Karena hal itu tidak jelas dan apakah itu benar-benar ada. Jika dia bisa masuk untuk kedua kalinya, maka Xiaoyan akan percaya bahwa domain dewa kekacauan benar-benar ada. Termasuk raja yang dilihatnya dan sosok para Yulan yang keluar masuk di alam kekacauan. Adegan demi adegan masih jelas muncul di benak Xiaoyan. Dan dia juga menyimpan slip batu giok biru yang muncul setelah dia sembuh. Sekarang Xiaoyan belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan cermat. Tetapi setelah mengalami kejadian misterius ini, dia memutuskan untuk menyembunyikannya di dalam hatinya untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka bahwa trik alami yang menekan bagian bawah kesadaran akan tidak berguna padamu. Ratu memandang Xiaoyan dengan aneh dan tentu saja dengan kelihayannya maka tidak mudah membodohinya. Mungkin ini keberuntunganku. Xiaoyan tidak bertanya kepada Ratu tentang apakah Istana Surgawi pernah menggunakan trik yang sama ini pada orang lain sebelumnya. Karena jika dia melakukannya, maka itu akan mengekspos dirinya sendiri. Ratu Kuil Kuno tidak sama dengan permaisuri Chen Xian Yuan. Jadi Xiaoyan harus berpikir dua kali sebelum mengatakan yang sebenarnya. Sudut mulut Ratu sedikit terangkat dan meskipun mulutnya yang indah tersenyum, namun ada ketajaman di matanya.
Sepertinya wanita itu telah mengajarimu banyak keterampilan berbicara, dan kamu tidak lagi memiliki kekurangan. Ratu berkata perlahan. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Jika wanita ini menjadi sangat bijaksana, itu terlalu menakutkan. Walaupun Ratu juga sangat tertarik, namun dia memilih untuk tidak melanjutkan bertanya lagi, karena Xiaoyan pasti punya alasan khusus untuk tetap memilih menyembunyikannya, dan secara alami Ratu mengerti itu. Mulai sekarang, senior Cao Cao akan bertanggung jawab atas aliansi Dewa Petarung. Xiaoyan menangkupkan tinjunya lagi dan menunduk. Pada saat ini Cao Cao tidak peduli dengan fluktuasi Xiaoyan karena kekuatan Xiaoyan saat ini telah melampauinya. Dia hanyalah Dewa Petarung bintang 9, tetapi setelah bersedia mengambil alih aliansi Dewa Petarung, tiba-tiba kekuatan Cao Cao dengan cepat langsung menerobos. Keberuntungan yang ditempati oleh Jin Taiwei sebelumnya kini ditugaskan kepadanya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi semuanya. Dan setelah melenyapkan Jin Taiwei, Xiaoyan juga menyadari ada sesuatu yang aneh dan dia telah mendapatkan keberuntungan yang tak terlihat. Dan baru pada saat inilah dia akhirnya memahami kebingungannya selama ini ketika dia bertemu para dewa abadi di alam kekacauan. Xiaoyan juga memahami pentingnya keberadaan aliansi Dewa Petarung. Secara teori, kekuatan tersembunyi dari alam dewa kuno berkali-kali lebih kuat dari aliansi Dewa Petarung. Tetapi kekuatan sebenarnya dari aliansi Dewa Petarung adalah itu mengandung keberuntungan yang agung dan itu tidak terlihat. Hanya saja Jin Taiwei sepertinya tidak mendapatkan kontrak seperti itu dan alasannya sangat sederhana. Karena dia bukan pewaris sesungguhnya dan dia seperti burung merpati yang menempati sarang murai dan sekarang itu dikembalikan ke pemilik aslinya dan secara alami keberuntungan itu pasti akan muncul. Pada saat ini aura di tubuh Xiaoyan naik dengan cepat tanpa kultivasi, bahkan itu terjadi saat dia sedang berbicara dengan Cao Cao. Dan dia telah menembus keabadian Kaisar langkah ketiga. Saat memasuki langkah ketiga, Xiaoyan juga akhirnya mengerti tentang cara kultivasi keabadian. Kultivasi pada tingkat ini bukan lagi tentang melahap sumber daya secara gila-gilaan, tetapi mendapatkan lebih banyak energi dunia. Aku akan keluar dan tunggu aku. Aku ingin bertemu dengan teman lama. Xiaoyan langsung berbicara dan menatap Ratu tanpa menghindari matanya. Kemudian berjalan keluar dari aula. Ratu sedikit ragu. Sepertinya Xiaoyan tidak pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Meskipun itu sangat sederhana, tetapi itu membuat orang tidak berani membantahnya. Ratu mengangguk sedikit dan menjawab dengan sederhana. Begitu Xiaoyan keluar, dia langsung menghilang dari pandangan Ratu. Pada saat ini, Cao Cao menatap punggung Xiaoyan dan matanya tertegun. Jin Taiwei menyegelku dalam ratusan tahun terakhir. Apa yang terjadi padaku dan cerita indah apa yang telah kulewatkan? Cao Cao mengutuk dirinya sampai sekarang dia tidak bisa membayangkan Xiaoyan yang dikenalnya hanyalah dewa petarung tingkat rendah. Namun dalam beberapa ratus tahun dia telah tumbuh sedemikian rupa dan identitasnya juga sangat istimewa karena dia reinkarnasi dari yang mulia. Aku tidak dapat memahaminya, tetapi aku hanya dapat menerimanya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya ke arah Ratu dan segera pergi. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi pada aliansi Dewa Petarung selama ratusan tahun. Dan dia juga ingin melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama di pavilion surgawi ke-6, ada tempat yang indah, namun tidak ada gua di sini. Air terjun Yehe menggantung di langit dan ada berbagai pavilion bunga dan tumbuhan seperti surga. Di sini sangat sepi, hanya ada sosok wanita cantik yang berdiri di bawah air terjun, memegang pedang panjang di belakangnya. Dia memandangi air terjun di depannya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini rambut hitam di dahinya tampak tertiup angin seolah-olah dia merasakan sesuatu dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Apakah itu kamu? Wanita cantik itu tiba-tiba berbicara. Iya. Pada saat ini di belakang wanita cantik ini sebuah suara yang masih terasa akrab di telinganya terdengar.
Kenapa kamu masih datang menemuiku?" Wanita cantik itu menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya. Dia segera berbalik untuk melihat pria yang tersenyum menatapnya dengan tenang. Tetapi ketika yang terakhir melihat wajah yang dikenalinya, tanpa sadar matanya langsung memerah. Namun di bawah rambut hitamnya yang tenang, fluktuasi di pupil matanya tidak terdeteksi sama sekali. Wanita cantik itu memiliki rambut hitam, kulit sehalus giok dengan jubah hangat melilit tubuhnya yang montok. Hanya saja, bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan, mata Yun Yun masih bijak dan tenang, serta temperamen yang dipancarkannya sepertinya tidak pernah berubah. Kaki teratainya berjalan menuju pavilion di samping air terjun dengan lembut dan terlihat sangat anggun. Kemudian dia membuatkan teh untuk Xiaoyan dengan sedikit kaku. Jari-jari putih rampingnya dengan ringan memegang teko cendana merah dan menuangkan air panas ke dalam cangkir teh. Daun teh di sisi yang kering menyebar seperti awan tipis, dan setelah beberapa saat, aroma teh yang menyegarkan menembus paru-paru di sepanjang hidung. Itu terasa menyegarkan dan menyejukkan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.